Akhir Agustus 2025 Indonesia mencatat cerita yang akan menjadi sejarah kelam. Terlepas dari adanya provokator, peran asing, keberadaan oligarki, I don't want to talk about it. Bahwa ini jelas karena faktor rasa sakit, frustrasi, terbentuklah emosi dari rakyat yang terakumulasi. Siapapun seseorang akan menjadi tidak rasional dia di kondisi tersebut. Secara simultan akan terjadi walau tanpa provokator sekalipun. Pendapat mengubarkan parlemen itu justru merusak demokrasi. Memaksa memberhentikan anggota parlemen juga bukan solusi terbaik. Berikut akan saya ulas secara garis besar dengan singkat dan bahasa yang sederhana tentang akar masalah, apa penyebabnya dan bagaimana mencari jalan keluar. Pertama, proses demokrasi. Sistem politik yang merupakan jargon demokrasi untuk menentukan kepala negara atau presiden adalah dengan one vote, one man. Tentunya selain berkampanye juga dengan mendapatkan dukungan dari partai politik dan kekuatan lain yang memiliki potensi perolehan suara. Saat itu beliau memutuskan dengan sangat patient dan sincere untuk bersedia dipasang dengan wapres Bapak Gibran. Setelah resmi dilantik sebagai presiden, hampir seluruh partai politik sepakat untuk berkoalisi dengan pemerintah. Anyway, itu tidak salah, itu strategi politik. Konsekuensi politiknya adalah mengakomodir keinginan dari para pendukung yang telah berjasa, termasuk keputusan mengangkat kembali para pejabat di periode sebelumnya, walaupun loyalitas belum diyakini. Dan juga memberikan jabatan di pemerintahan untuk semua ketua partai politik, walau harus dengan menambah kementerian baru dan jabatan wakil menteri, serta mengakomodir pada jajaran direksi atau komisaris di BUMN. Whatever reason, apapun alasan, itu adalah hak prerogatif presiden terpilih. Sayangkan sekali hati nurani Bapak Presiden saat itu agak terganggu dalam hal ini. Tapi inilah yang terbaik atas keputusan beliau di posisi saat itu. Dengan tidak adanya partai yang beroposisi, maka anggota legislatif di parlemen tidak berfungsi maksimal, tidak ada kontrol kepada pemerintah. Jika diibaratkan anggota dewan itu cenderung impoten karena wajib patuh atas keputusan partai dan tergantung arahan ketua partai yang notabene-nya menteri. Maka sebenarnya clear by this side. Kecuali kebijakan yang tidak ada arahannya, seperti mengurus royalti musik oleh Komisi 13 yang baru lalu, atau RDP tentang pemain sirkus yang disiksa, itu free, kewenangan absolut parlemen. Saya itu gak akan pernah terjadi menteri yang ketum partai politik dalam RDP secara bisa-bisa ditanya kinerjanya. No, tidak akan pernah terjadi mengesahkan undang-undang atau tindakan apapun jika tidak direstui ketua partai. Nah, di kondisi tersebut parlemen akhirnya merasa memiliki nilai tawar. Muncullah bargaining position terhadap eksekutif tentang inisiatif penambahan income, salah satunya biaya sewa rumah. Sebagai imbal jasa, maka eksekutif akhirnya approve. Ini kedua, beban keuangan negara. Di awal pemerintahan jumlah hutang luar negeri Indonesia itu 8.000-an triliun, sangat besar, dan saya yakin Menteri Keuangan sudah tidak sanggup ingin mengundurkan diri untuk mengelola keuangan negara. Diperburuk untuk merealisasikan janji kampanye membutuhkan biaya lebih besar seperti program makan bergizi gratis, Hankam, TNI Polri, dan sektor pertanian. Itu sektor yang menguras ratusan triliun. Oleh karenanya kebijakan pemerintah saat itu mau tidak mau untuk menutupi defisit. Dilakukanlah menaikkan pajak dengan harapan terjadi asumsi penambahan penerimaan negara 300 sampai 500 triliun. Yang akhirnya juga dibatalkan. B. Penghematan belanja pegawai, ASN akhirnya berdalih kinerja tidak maksimal. Yang ketiga, mengurangi dana transfer ke daerah. Akhirnya Pemda cari pemasukan lewat pajak daerah, heboh lagi. Dan terakhir, pemerintah terpaksa melakukan hutang luar negeri. Akhirnya Menteri Keuangan dikecam. It's really count dan this is accountable. Dampak multiplier effect-nya adalah ricuh karena daerah yang lokal revenue-nya rendah perlu biaya pembangunan dari APBN. Itu 5 hal
makro akar permasalahan dan saya memberikan solusi alternatif kepada bangsa Indonesia, terutama kepada pemerintahan dengan mengedepankan etika, jiwa kesatria, dan berlangsungnya ajas demokrasi. Yaitu pertama, rombak reshuffle seluruh menteri, kepala lembaga atau badan serta wakilnya agar diganti dijabat oleh seorang birokrat, pejabat karir atau profesional lainnya. Yang penting bukan dari unsur partai politik dan tidak memiliki KTA partai. Namun jika masih mau menjadi pejabat, harus berhenti dari partai politik tersebut. Nah, termasuk mengganti para menteri atau pejabat yang sudah menduduki jabatan di kepemerintahan sebelumnya, apalagi sudah lebih dari 5 tahun. Dan itu sesungguhnya menimbulkan fitnah oleh masyarakat. Hal ini dampaknya agar Bapak Presiden tidak segan menegur jika ada pembantu yang tidak sesuai. Demikian juga para anggota legislatif menjadi gagah berani bersuara sehingga fungsi kontrol legislatif kepada eksekutif itu berjalan on the track. Ada checks and balances. Nah, saran kedua, gaji atau penerimaan resmi bagi anggota legislatif dihitung secara normatif. Contoh untuk anggota DPR RI, menghitungnya 500 juta dibagi 5 tahun dibagi 12 bulan, maka jumlah pendapatan resmi per orang sebesar 9 juta rupiah per bulan, atau paling banyak plus insentif ABC 20 juta per bulan, tanpa hak budget atau pokil. Dampaknya untuk menjadi anggota DPR RI ke depan modalnya tidak boleh lebih dari 500 juta, sehingga orang miskin yang pintar dan berdedikasi punya peluang untuk mencalonkan diri. Dan yang sangat baik adalah untuk pendidikan demokrasi ke masyarakat yang sudah mengakar akan adanya praktik politik uang serangan fajar pada saat pemilu. Nah, saran ketiga, pemerintah wajib mengerahkan seluruh auditor untuk memeriksa dan melakukan audit investigatif khusus terhadap semua penggunaan anggaran yang bersumber dari hutang luar negeri yang sudah terjadi. Itu nilainya ribuan triliun, sangat besar. Programnya berupa PSN, proyek strategis nasional. Saran keempat, bersama para gubernur dan bupati se-Indonesia untuk mereview seluruh kontrak karya atas pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Telusuri dengan cermat, seharusnya perjanjian dengan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia tersebut sudah bisa membuat Indonesia makmur, termasuk ketaatan pajak para konglomerasi besar. Disinilah kuncinya untuk membayar hutang masa lalu dan menutupi defisit anggaran. Saran kelima, dengan kondisi keuangan yang tidak baik, evaluasi secara bertahap program yang tidak berdampak langsung seperti MBG. Bagaimana caranya program tetap berjalan tapi tidak memboroskan anggaran, serta program-program lainnya. Khusus untuk pertanian, bagaimana caranya menyediakan pangan dan tidak bergantung semuanya pada anggaran pemerintah. Saya sering menyampaikan bahwa pertanian itu bermasalah di video-video saya sebelumnya. Saran saya ke-6, pemerintah mau mendengar keluhan masyarakat, jangan terlalu percaya kepada pembisik internal yang akhirnya menjerumuskan pribadi presiden dan merusak Indonesia. Selama ini kontrol polisi itu hanya lewat media sosial dan berisiko dipidana. Di sisi lain, parlemen semua menyatakan on the track, aman terkendali. Itulah 6 saran saya, entah untuk pemerintah atau untuk siapapun. Kemudian saya memberikan tambahan sedikit tentang menangani demonstran. Saran saya, mau tidak mau, suka tidak suka, itulah tugas keamanan. Kalau ada pendemo yang anarkis, jangan sekali-sekali menyiksa di depan umum karena polisi itu jelas kantornya di mana. Apalagi jika ada yang merekam pelaku pemukulan, maka kantor polisi berisiko dibakar massa, bahkan bisa jadi intimidasi terhadap keluarga polisi yang bersangkutan. Pendemo itu sudah sakit perasaannya, mereka marah, mereka itu frustasi, dan mereka itu banyak, unpredictable, uncountable. Harusnya jadilah aparat yang sabar dan humanis, namun tetap waspada. Tidak perlu dengan kekerasan yang berlebihan,
dan dipertontonkan, itu sangat tidak baik. Kemudian tindakan pemerintah membatasi barang tindakan tertentu kepada pengguna media sosial yang faktnya sekarang live streaming. Saya katakan pemerintah itu sudah lalai bahwa penggunaan kartu seluler itu dengan nyata diperjualbelikan bebas tanpa registrasi. Kalaupun harus dengan registrasi 444 itu juga bohong. Disinilah salahnya pemerintah, melahirkan dan memberi ruang atas kejahatan pidana berbasis seluler, dari penipuan, buzzer, hate speech, dan lain-lainnya. Harusnya nomor seluler itu diregistrasi dengan identitas yang jelas. Kembali sebenarnya sudah pernah saya sampaikan ke pemerintah secara tertulis sejak tahun 2020, tapi no respon. Bahkan sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Sementara demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.